Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian, selaku pengajar kalkulus di ruang belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 5, bab 6, dan bab 7 tentang turunan dan aplikasi turunan. Nah, oleh karena itu jangan di-skip videonya, nonton sampai habis ya. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Di sini kita akan bahas tentang bab 5 tentang turunan fungsi ya. Nah, di sini untuk pertama ya, kita akan bahas tentang turunan fungsi di suatu bilangan atau titik gitu ya. Nah, untuk rumusnya, jadi di turunan ini itu kita menggunakan yang pertama itu adalah definisi dulu teman-teman ya. Nah, jika nanti soalnya itu akan menyuruh kita atau memerintahkan kita menggunakan definisi, jadi teman-teman harus ya menggunakan antara dua ini, antara yang di atas ya, yang ini atau yang ini gitu. Jadi F absen A, jadi F absen ini artinya turunan ya. Itu sama dengan limit H mendekati 0 F A plus H dikurang FA per H gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman bisa milih ya, yang mana yang lebih disuka aja. Nah, yang kedua adalah limit X menuju A Fx dikurang FA per X min A. Jadi bebas, teman-teman pengen yang mana menggunakannya. Nah, mungkin di sini ada contohnya langsung ya. Nah, di sini ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika menggunakan yang rumus pertama, teman-teman ubah aja dulu ya fungsi yang kita punya. Kan kita mempunyai fungsi itu dalam bentuk fx ya. Nah, berarti kita ubah nanti fx-nya menjadi fa plus h. Artinya apa? Setiap x di fx kita ubah menjadi a plus h gitu. Nah, dikurang fa. Nah, a itu tergantung perintah soal juga nantinya gitu ya. Nah, nanti kerjakan seperti kita mengerjakan limit seperti biasanya gitu. Atau juga bisa menggunakan yang di bawah, berarti ini lebih mudah ya. Nah, kalian boleh ini atau ini, bebas. Oke. Nah, ini kita contohkan ya. Dengan definisi, tentukan F absen 3, berarti 3-nya itu adalah A, bila Fx sama dengan 4x ditambah 1 ya. Nah, di sini di soalnya dicontohkan menggunakan limit H menuju 0 ya. Nah, berarti kita ubah si X itu jadi 3 plus H dikurang F3. Nah, di sini kan 4X ditambah 1 ya, jadinya 4 dikali 3 tambah H. Jadi X-nya itu kita ubah jadi 3 plus H. Ya. Nah, habis itu yang FA-nya berarti kita ubah setiap X jadi 3 gitu. Nah, maka kita sederhanakan jadi limit H mendekati 0, 4H per H. Ini coret aja H-nya berarti sama dengan 4 gitu. Nah, ini untuk turunan fungsi di suatu titik ya, atau suatu bilangan. Jadi teman-teman hanya menggunakan dua ini. Karena di turunan ini sebenarnya lebih simpel ya, kalau teman-teman bisa memahami rumus-rumusnya gitu. Oke, jadi kalau ada pakai definisi menggunakan dua rumus ini. Nah, kita next ya. Nah, jadi di sini ya untuk gradien ya, gradien garis singgung dan kecepatan sesaat ini ibaratnya dia menggambarkan tentang definisi dari turunan tadi gitu. Nah, untuk gradien ya, kita tahu gradien garis itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 gitu ya. Atau kebalikannya Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 ya kan. Nah, di sini kalau kita misalkan ya, kita mencari gradien dari sebuah garis yaitu PQ nih, PQ ini ya kan. Nah, jadi kita misalkan aja. Jadi titik P itu apa, titik Q itu apa. Jadi kalau titik P misalnya A sama apa namanya? Kita ambil di sini sebuah nilai gitu ya. Dan di sini ya si Q itu kita X-nya itu A plus H gitu ya. A plus H dan nilainya berarti di sini karena X-nya itu A plus H berarti di sini FA plus H. Kalau di sini A berarti FA gitu ya. Nah, kita kan tahu ya nilai dari gradien itu Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti F
A plus H dikurang FA per A plus H dikurang H. Jadinya FA plus H dikurang FA per H gitu. Nah, di sini ya kita ingin tahu gradien yang menyinggung ya di titik P, tepat di titik P ini ya. Kan gradien garis singgung ya. Nah, berarti gimana caranya? Berarti kita buat H ini ya menuju 0 nilainya gitu. Karena kita butuh hanya mendekati 0 atau menuju 0 ya. Maka kita kalau udah urusan tentang dekat mendekat ya itu adalah urusan limit gitu. Makanya gradien itu adalah limit H menuju 0 FA plus H dikurang FA per H gitu. Nah, ini kan sama aja dengan rumus turunan tadi gitu, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita mempunyai soal ya, kita punya soal nantinya mencari garis singgung atau gradien garis singgung ya. Nah, berarti teman-teman ingat aja definisi dari turunan gitu. Nah, kalau udah tahu definisi dari turunan kan lebih mudah ya ngerjainnya. Nah, kita contohkan ya. Kita contohkan ini. Katanya dengan menggunakan definisi turunan, tentukan kemiringan garis kurva. Fungsinya itu Y sama dengan ya. Fungsinya itu Y sama dengan 1 per X ya. Nah, pada sembarang X sama dengan A yang tidak sama dengan 0, berapa kemiringan? Berarti kita cari gradiennya itu berapa ya. Nah, berapa kemiringan garis singgung kurva tersebut pada X sama dengan pada X sama dengan minus 1 ya. Nah, berarti di sini yang perlu kita cari apa? Ya, kita langsung aja M, berarti limit ya H mendekati 0 ya. FA plus H dikurang FA ya kan sesuai yang tadi per H ya kan. Nah, ini nanti ya. Ini sebagai A nantinya ya, sebagai A. Berarti ini jadinya limit H mendekati 0. Ini berarti F min 1 ditambah H gitu ya. Dikurang F min 1. Karena kita butuhnya X-nya sama dengan min 1 gitu ya. Nah, berarti kita masukin aja nih. Berarti limit ya H mendekati 0. Berarti 1 per H min 1 ya kan. Dikurang 1 per min 1 per H ya. Nah, kita lanjut ke sini. Berarti jadinya limit H mendekati 0 ya. Ini berarti H min 1. Ini kan berarti plus 1 ya. H min 1 ya. Kita samakan menyebutnya. Berarti ini 1 ditambah H min 1 ya. Nah, berarti ini jadinya per H ya. Berarti kalau per H itu kita bagi H kayak gini ya. Sama aja ya. Berarti limit H mendekati 0 ya. Berarti ini tinggal H doang. Per H min 1 dikali 1 H ya kan. Ini berarti dicoret, dicoret. Berarti jadinya limit H menuju 0 ya. 1 per H min 1. Masukin H-nya 0 berarti jadinya min 1. Nah, berarti artinya apa? Gradiennya ya. Gradiennya ketika X-nya sama dengan min 1 itu adalah min 1. Nah, itu untuk gradien garis singgung. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan garis singgung kurva. Nah, rumusnya sebenarnya sama, teman-teman ya. Jadi kalau persamaan garis kan kita ingat ya, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Nah, di sini Y1-nya apa? FA dan X1-nya itu adalah A, sesuai gambar tadi. Nah, gradiennya itu kan F absen A. Kan turunan tadi ya, itu kan definisi turunan gitu. Nah, berarti nanti teman-teman tinggal mencari FA-nya dan A-nya berapa gitu. Dimasukin aja ke persamaan ini. Nah, ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Berarti kita cari gradiennya berapa, terus baru masukin ke persamaan garis singgungnya gitu. Oke. Nah, di sini ada juga namanya kecepatan sesaat, teman-teman. Jadi kecepatan sesaat ini ya, itu sebenarnya rumusnya hampir mirip dengan bukan hampir mirip sih, memang mirip dengan yang tadi gradien gitu ya. Kenapa bisa mirip? Karena kan di sini ya kecepatan rata-rata itu selisih jarak S per selisih waktu T. Jadi sama aja jadinya ya.
merupakan selisih juga. Tadi kan selisih juga ya. Nah, sehingga nanti kalau bertemu dengan kecepatan saat, ingat aja rumus definisi turunan gitu. Oke, tapi yang H menuju 0 ya, yaitu untuk kecepatan saat atau kayak apa ya, penggunaan turunan di kasus lain gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ada namanya kalau di limit kemarin ada limit kiri limit kanan, terus ada juga ke kontinuan kiri ke kontinuan kanan. Sekarang kita masuk ke turunan kiri dan turunan kanan, teman-teman. Nah, sebenarnya konsepnya sama aja ya. Jadi kalau turunan kiri itu kita melihat apakah dia terturunkan di fungsinya di X sebelah kirinya atau tidak gitu. Kalau di yang kanan juga gitu. Nah, kita bisa pakai kedua-duanya ini juga ya. Rumusnya mirip sama definisi tadi. Nah, di sini eh, F absen kiri dari A itu adalah limit X menuju A dari kiri Fx dikurang Fa per X min A ya. Yang kanan juga begitu. Nah, kalau dia sama, maka turunannya ada. Kalau dia tidak sama, berarti turunannya tidak ada. Nah, biasanya ini turunan kiri, turunan kanan ini digunakan ketika fungsi sesepenggal, gitu. Ya. Tapi kalau fungsi-fungsi nggak sesepenggal, biasanya langsung aja, nggak perlu cek kiri kanannya. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan fungsi sesepenggal ya, teman-teman. Jadi kita contohkan, mungkin yang menuju 1, nanti menuju 3 teman-teman yang ngerjain ya. Nah, kita mencari yang pertama ya, F absen dari kiri 1 ya. Nah, berarti yang kiri gimana? Berarti aku pakai yang bawah aja ya, yang X menuju A dari kiri. Nah, berarti ini 1 ya, 1 dari kiri berarti. Nah, berarti F, tadi rumusnya apa? Fx dikurang F1 per ya, X min 1 ya. Nah, berarti di sini limit X menuju 1 dari kiri ya. Fx-nya apa? Kita lihat. Jadi lihatnya aja, lihat satunya yang kiri mana, yang ini kan. Berarti X-nya X kuadrat. Gitu. Dikurang F1 berarti masukin ke sini jadinya 1 kuadrat per ya. Ini X min 1 gitu. Nah ini kan kalau kita substitusi langsung jadinya 0 ya. 0 per 0. Berarti jadinya limit X menuju 1 dari kiri. Ini faktorkan X min 1 X plus 1 per X min 1. Berarti ini coret ya. Berarti jadinya limit X menuju 1 dari kiri, ya, ini X ya. Nah, X tambah 1, berarti sama dengan 2. Gitu. Nah, baru kita cek yang kanannya, berarti F absen kanan, 1 berarti ya, berarti limit X menuju 1 dari kanan, ya kan, berarti Fx dikurang F1 per X min 1. Nah, bedanya di sini adalah fungsinya, teman-teman. Kalau di kanan berarti yang mana? Yang ini kan, yang di bawah. Berarti jadinya limit, ya, X menuju 1 dari kanan, Fx-nya berarti 2X min 1, F1-nya berarti masukin 1 jadi berapa nih? 1 ya. 2 kurang 1 berarti 1. Berarti jadinya X min 1 tetap. Ini jadinya apa? Limit X menuju 1 dari kanan. Ya. Ini berarti 2X min 2 ya. Per X min 1. Kalau kita substitusi hasilnya 0 per 0 ya. Berarti kita modifikasi dulu. Berarti 2 dikali X min 1 per X min 1. Ini coret, ini coret. Berarti jadinya limit X menuju 1 dari kanan ke kedua. Kalau limit dari konstanta hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Nah, baru buat yang ketiga ya. Karena ya ya F absen dari kirinya itu sama dengan F absen dari kanannya sama dengan 2 ya. Maka bukan limit ya, sorry. Maka F absen dari 1 sama dengan 2 juga gitu. Jadi kita bisa menggunakan teorema yang tadi gitu. Nah, untuk yang 3 aku serahin ke teman-teman ya untuk mengerjakannya gimana. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke turunan sebagai fungsi ya, sebagai fungsi. Nah, ini sebenarnya mirip aja ya. Ada rumus yang ketiga, malah yang ketiga ada gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama aja untuk konsepnya. Nah, di sini yang lebih ditekankan itu adalah daerah asalnya. Jadi turunan pun ada daerah asalnya, teman-teman. Daerah asalnya adalah
X ketika ya X bilangan real ketika ya F absen X-nya itu ada. Artinya apa? X yang membuat F absen X itu ada gitu. Jadi nanti teman-teman lihat aja X-nya yang membuat F absen X itu ada apa aja gitu. Nah, secara umum daerah asal dari F absen atau daerah asal dari F turunan itu merupakan himpunan bagian dari daerah asal dari fungsinya gitu ya. Nah, kita contohkan ya fungsi terturunkan pada selang terbuka ya. Nah, ini kalau kita ngomong tentang selang terbuka. Jadi ibaratnya daerah dari fungsi yang terturunkan itu pada selang terbuka gitu. Nah, jadi definisinya sesuai fungsi F dikatakan terturunkan pada selang terbuka A, B bila F terturunkan di setiap uh, X anggota A sampai B juga gitu. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, diketahui fungsi F dengan fx sama dengan akar X. Tentukan F absen X, habis itu F absen 0, F absen 4, F absen min 1, dan DF, dan DF absen ya. Nah, di sini ya, kita cari dulu F absen X-nya dulu ya. Berarti ketika Fx-nya sama dengan akar X, nah ini berarti kalau kita cari apa namanya F absen X-nya, ini sama dengan limit X menuju. Aku menuju A aja ya, menuju A, berarti Fx dikurang FA, karena di sini A-nya itu sebenarnya X ya. Boleh pakai Z menuju A juga boleh, Z menuju X ya. Nah ini juga boleh. Nah ini kan sama aja ya, berarti ini FZ, ini berarti FX ya. Nah sama aja, itu hanya kata-katanya aja yang diubah gitu ya, atau variabelnya aja yang diubah. Nah habis itu ini berarti Z dikurang X jadinya ya. Nah itu yang rumus ketiga tadi ya. Nah, berarti tinggal masukin limit Z menuju X ya. FZ-nya berarti akar Z dikurang akar X ya. Per Z dikurang X ya. Nah, ini kan tinggal kita kalikan dengan akar sekawannya ya. Akar Z ditambah akar X per akar Z ditambah akar X ya. Nah, berarti jadinya limit Z menuju X ya. Ini berarti jadinya Z dikurang X per ya. Z dikurang X. Ini nggak perlu dikalikan ke dalam teman-teman. Biarin aja ya. Z ditambah akar X. Nah, gitu. Ini kan sama ya. Nah, berarti tinggal limit Z menuju X ya. 1 per akar Z ditambah akar X. Substitusi Z menjadi X, berarti jadinya apa? 1/2 akar X. Gitu. Nah, berarti eh, turunannya terhadap X itu adalah 1/2 akar X. Gitu. Nah, kalau dia yang B, ya, kalau dia F absen 0, ya berarti tinggal ubah X-nya sama dengan 0. Berarti jadinya apa? 1/2 akar 0, ya kan? Nah, kalau dia 0, berarti dia jadinya tidak terdefinisi. Berarti dia tidak terdefinisi, ya. Nah, berarti dia tidak terdefinisi. Karena dia kan 1/0 ya, kan penyebut nggak boleh 0 ya. Nah, begitu juga F4 ya. F4 juga begitu. Nah, sekarang coba kita cari daerah asalnya dulu. Daerah asal fungsi utamanya dulu deh. Ini kan dia di dalam akar ya. Berarti udah jelas ya. X anggota bilangan real di mana X-nya itu besar sama dengan 0 ya. Nah, kalau dia daerah asal absennya gimana? Ini kan 1/2 akar X ya. Nah, ini caranya adalah ya, ini X bilangan real di mana ini harus ada kan. 1/2 akar X itu ada gitu. Ada. Ada ini kan artinya ada apa? Real kan? Artinya real ya. Nah, berarti X yang supaya dia ada itu dari mana aja kalau di real gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan fungsi akar. Berarti udah pasti X-nya itu besar sama dengan 0 ya. Tapi karena di bawah berarti 0-nya nggak boleh ikut. Berarti jadinya apa? X ya. Berarti jadinya adalah X di mana
di mana ya X-nya itu besar dari 0 saja gitu. Nah, kenapa harus besar dari 0? Karena yang pertama dia adalah X besar sama dengan 0 karena syarat akar. Terus yang kedua diiris dengan ya ada pengecualian ya. Pengecualian ini kan nggak boleh 0. Nah, pengecualian 0. Berarti nolnya nggak ikut jadinya gitu ya. Nah, karena di sini X-nya besar dari 0, maka ketika F absen 0, dia tidak terdefinisi karena tidak ada di dalam daerah asalnya. Ya. Nah, kita coba lagi F absen min 1. Pasti juga tidak terdefinisi. Berarti 1/2 akan min 1. Ini kan tidak terdefinisi juga. Berarti juga tidak terdefinisi. Nah, jadi teman-teman untuk daerah asal dari turunannya, ya kita lihat dari fungsi turunannya gitu. X yang membuat dia ada. Jadi berapa aja angkanya. Kembalikan ke daerah asal ke rumus-rumus di bab 2 ya. Ketentuan-ketentuan daerah asal di bab 2 gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ada namanya ya. Kita notasi turunan terus ada hubungan turunan dengan kekontinuan ya. Kekontinuan. Nah, untuk notasinya sendiri itu beragam ya. Bisa F absen X, bisa Y absen, bisa DYDX, bisa DFDX. Ini sebebas teman-teman aja gitu. Ya. Nah, terus ada teorema ya. Teorema yang menghubungkan antara terturunkan dengan kekontinuan gitu. Jadi teoremanya adalah jika F absen itu ada, maka F itu continue di A gitu. Jadi artinya apa? Syarat perlu agar F itu terturunkan di A adalah F-nya continue. Jadi artinya apa? Kalau dia udah tidak continue, maka udah pasti kita nggak perlu ngecek lagi, ya nggak perlu ngecek lagi bahwa F absen itu ada atau enggaknya, udah pasti nggak ada gitu. Nah, tapi kalau dia continue, ya dia belum tentu ada juga, harus dicek. Jadi kalau teman-teman ngeceknya apa? Jadi untuk membuktikan ini, ya teman-teman yang dicek pertama adalah, ya, nah ini yang dicek ya. Yang pertama itulah F continue dulu di A. Nah, ini pakai bab 4 ya. Bab 4 setelah dia checklist atau dia terbukti, maka masuk ke bab yang kedua yaitu F terturunkan di A gitu ya. Nah, jadi kalau dia udah continue ya, nah baru dia kita cek dia terturunkan atau enggak. Nah, ceknya gimana? Ini udah pasti ceknya adalah terturunkan kiri, terturunkan ya, terturunkan dari kiri, baru terturunkan dari kanan, ya kan? Nah, kita masih pakai definisi ya, kita belum boleh pakai teorema yang cepatnya ya. Nah, kalau dia udah tidak continue, maka ini nggak perlu dicek gitu. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita ada soal ya, tunjukkan. Jadi kalau tunjukkan ini berarti soalnya udah benar ya, kita hanya menunjukkan aja. Kalau kita tidak sesuai dengan soalnya, maka kita yang salah. Tunjukkan bahwa di X sama dengan 0, fungsi F dengan F absen X ya, dia continue di apa namanya? Continue. Continue tapi dia tidak terturunkan gitu. Nah, kita kan punya bahwa ya, tadi kan kita punya eh, fx-nya ya, kita jawab. Nah, berarti kita punya fx itu sama dengan akar x ya. Nah, berarti ini apa? Dia bernilai x ya dan bernilai min x ya. X ketika x besar sama dengan 0 dan bernilai min x ketika x kecil dari 0. Nah, habis itu baru kita akan ditunjukkan. ADT ini akan ditunjukkan. Yang pertama apa? Yang pertama F continue ya di X sama dengan 0. Yang kedua ya F itu terturunkan di X sama dengan 0 ya. Berarti kita buktikan satu-satu. Yang satu dulu F continue ya di X sama dengan 0 ya kan. Nah, berarti kita butuh apa? Limit kiri, limit kanan. Berarti limit pertama F0 dulu ya. F0. F0 yang mana berarti? Yang di atas ya. Berarti 0. Habis itu ada limit X menuju 1 dari kiri.
fx berarti limit ya x menuju 1 dari kiri ya, sorry, dari kiri. Fx-nya mana? Yang ini ya, min x ya. Berarti min x berarti sama dengan 0 juga ya. Habis itu limit x menuju 1 dari kanan, fx berarti sama dengan limit x menuju 1 dari kanan, x ya, berarti sama dengan 0 juga. Nah, karena ya, limit x menuju 1 dari kanan, fx, sama dengan limit x menuju 1 dari kiri, fx. Nah, ini yang cepatnya ya, f0 sama dengan f0 juga, sama dengan 0, ya, maka ya f continue di 0. Nah, ya, f continue di 0. Nah, sekarang kita udah membuktikan nih, dia continue. Nah, tapi katanya dia tidak terturunkan, maka kita buktikan lagi, ya. Berarti yang kedua itu adalah f terturunkan ya, terturunkan di x sama dengan 0 ya. Berarti apa tuh? Berarti f absen dari kiri 0 ya. Ini jadinya limit x menuju 0 dari kiri. Berarti fx ya, fx dikurang f0 per x dikurang 0 ya. Berarti jadinya limit x menuju 0 dari kiri. Fx-nya apa? Yang kiri ini ya, berarti min x dikurang 0 per x. Berarti jadinya limit x menuju 0 dari kiri, min x per x, berarti sama dengan min 1 ya. Ini coret, min 1 tinggal ya. Karena limit dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, f absen kanan 0, berarti jadinya limit x menuju 0 dari kanan ya, fx dikurang f0 x min 0 ya, berarti jadinya limit x menuju 0 dari kanan, x dikurang f0 tetap 0 ya, nih ini ya, f0 berarti masukin ke sini 0 per x ya, berarti ini x per x, atau ini limit x menuju 0 dari kanan, x per x berarti sama dengan 1. Nah, karena ya f absen kiri 0-nya sama dengan min 1 dan tidak sama dengan f absen kanannya 0 sama dengan 1, maka ya f tidak terturunkan di x sama dengan 0. Jadi dia continue tapi dia tidak terturunkan gitu. Jadi kan tadi ada masanya bahwa kalau dia continue kita harus cek lagi turunkan atau enggak. Nah, ini contohnya fungsinya. Dia continue di 0 tapi dia tidak terturunkan di 0 gitu. Oke. Ya, mungkin untuk bab 5 sampai sini aja teman-teman. Semoga teman-teman lebih paham daripada sebelumnya. Dan jangan lupa lihat konten-konten berikutnya dari Ruang Belajar dan dari Pivot Solution juga karena kita akan bahas banyak soal di situ. Dan sampai jumpa di next materi. Nah, gimana nih setelah kita belajar bab 5, bab 6, bab 7, apakah teman-teman lebih mengerti pada sebelumnya? Aku harap ya, teman-teman lebih paham daripada sebelumnya sehingga teman-teman bisa mengajarkan soal-soal latihan dari bab 5 sampai bab 7 nantinya. Nah, jangan lupa nonton video Luang Belajar materi lain atau mata kuliah lainnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil terbaik di ujian nantinya. Sampai jumpa, pantengin terus Ruang Belajar dan Pivot Solution ya. See you.